Yang mana ya? Seperti ini. Nah, seperti ini. Supaya kamu paham, saya akan pindah di sini. Kamu perhatikan ya. Ini. Ini adalah teaser. Ini gambarnya. Bagian dari teaser. Ini teaser, ini teaser. Ada 3 ya. Sementara di sini adalah keterangan-keterangan kalau ada pemindai dari barcode-nya seperti apa. Ada edisi, ada sirkulasi segala macam di sini juga boleh. Kemudian ditutup dengan garis seperti ini, tapi didobelin dengan kayak bidang untuk menuliskan ini edisi ya rupanya. Ini edisi. Ini apabila bisa dibaca di websitenya Kompas bisa juga. Ini ada Facebook, ada Instagram dan macam-macam. Oke, jadi saya rasa sudah paham dan sering sekali saya sampaikan ya. Berikutnya tentukan 4 berita. Jadi kamu membuat 4 berita untuk keseluruhan di front page yang tadi saya sebutkan. Saya tampilkan dulu. Jadi seluruhnya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 berita. Ya, sekali lagi 1, 2, 3, 4. Ada 4 berita. Satu dari 4 berita itu digunakan untuk berita utama. Yang dalam tugas kali ini, berita utama ini dijadikan infografis. Makanya instruksinya di sini, pilih salah satu untuk berita utama, kemudian jadikan berita utama tersebut menjadi infografis. Nah, infografis itu seperti apa? Pasti pertanyaannya ke sana ya. Infografis itu seperti contoh-contoh yang ada di ini barangkali saya lihatkan. Sekarang salah, aku mau kelas. Bicara doa loh. Lupa naruhnya. Lupa. Oke, jadi saya berikan contoh aja ya. Apa sih tadi ya? Oke, infografis itu seperti apa? Gampangannya seperti ini ya, gampangannya seperti ini. Untuk ini aja deh. Taruh supaya oke, boleh seperti ini ya. Ya, ini mastheadnya, ini teaser, ini nameplate atau flag
atau logo. Ini slogan, ini edisi. Ini berita utama yang diinfografiskan seperti ini. Manajemen bakso Son Haji Sony melawan. Saya nggak tahu maksudnya. Manajemen bakso Son Haji Sony melawan. Saya tidak ngerti maksudnya apa. Tapi ini diinfografiskan di PPRD. Ini urusan pajak, bukan tidak bisa makan. Oke. Jadi ini kayaknya tentang pengelolaan pendapatan daerah ya, tentang pengelolaan pendapatan daerah. Ini diinvestigasi. Ini yang dipermasalahkan soal bakso, saya nggak ngerti maksudnya apa. Ini penyelidikan dari tim investigasi. Kemudian ini BPD-nya yang mungkin sedang menjadi objek pembicaraan. Ini yang menjadi objek pembicaraan. Rupanya dalam satu front page di sini itu membicarakan satu perihal tentang suatu kejadian atau tentang fenomena tertentu. Nah, jadi judul ini itu saling berkaitan. Oke, saya akan menyebutkan bahwa ketika kamu akan membuat infografis, kamu harus menyadari infografis itu ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama, infografis yang terkait dengan berita. Contohnya gimana? Jadi ada berita dan ada visualnya, ada ilustrasinya. Ilustrasi itu memperkuat dari pernyataan yang ada di tekstualnya. Itulah yang disebut sebagai infografis yang disertai dengan konten. Tapi ada juga infografis yang tidak terkait dengan berita. Ya, sekali lagi, ada satu jenis infografis yang tidak terkait dengan berita. Jadi lepas begitu saja. Dan itu biasanya terdapat di bagian dalam halaman maksudnya. Jadi halaman dalam itu tiba-tiba ada misalnya infografis yang menggambarkan tentang perjalanan virus baru Omicron dari Eropa ke Asia misalnya gitu. Itu lepas dari berita, jadi nggak ada beritanya. Tapi salah satu di antaranya itu terkait dengan berita itu sendiri. Nah, kalau di front page itu selalu terkait dengan infografis yang terkait dengan berita, itu pasti. Oke, berikutnya, tahapannya adalah membuat ilustrasi dulu berdasarkan dari big idea yang dibuat. Nih, kamu mencari judul berita yang akan diinfografiskan. Di copy aja di sini, copy, klik gitu, copy. Oke. Apa lagi ya? Kalau udah di copy, tadi sudah saya katakan bahwa di bagian ketiga kalimat tadi itu dibuat yang sifatnya itu lebih mempengaruhi